Zaman Imperial Tiongkok. Zaman Imperial Tiongkok ditandai dengan kekuasaan kekaisaran yang sangat kuat dari ibu kota kerajaan. Tiongkok memasuki zaman imperial mulai dari dinasti Qin sampai dinasti Qing. Kita akan membahas dinasti ini satu persatu. Kita mulai dari dinasti Qin. Cikal bakal dinasti Qin berawal dari negara bagian Qin, sebuah kerajaan bawahan dinasti Zhou. Negara Qin dirintis oleh seorang laki-laki gagah bernama Po Yi. Ia pernah berjasa membantu Kaisar Yu dahulu saat mengatasi bencana banjir besar sehingga dianugerahi marga Qin yang selanjutnya diwarisi oleh keturunannya. Jauh sebelum dinasti Zhou pecah dan jatuh, salah seorang petinggi negara Qin pernah berperan membantu Kaisar Ping dari dinasti Zhou memadamkan pemberontakan. Ia pun dianugerahi gelar bangsawan dan selanjutnya terbentuklah kerajaan Qin. Kuatnya kerajaan Qin dan lemahnya dinasti Zhou membuat kerajaan ini semakin lama makin agresif menaklukkan negara-negara yang lemah bawahan dinasti Zhou. Penaklukan itu memuncak pada masa Raja Yingcheng pada tahun 221 sebelum Masehi yang kemudian dikenal dengan nama Qin Shi Huang atau Shi Huangdi. Raja Qin inilah yang melakukan agresi militer besar-besaran terhadap 6 kerajaan lainnya dalam dinasti Zhou sehingga berhasil mempersatukan seluruh negeri Tiongkok di bawah satu pemerintahan yang kuat dan sentralistik setelah sekian abad terpecah-pecah dan saling berperang. Agresi dan aneksasi itu meliputi kerajaan Han yang ditaklukkan tahun 230 sebelum Masehi, kerajaan Yan tahun 227 sebelum Masehi, kerajaan Wei 225 sebelum Masehi, kerajaan Chu 224 sebelum Masehi, kerajaan Zhou dan kerajaan Qi tahun 221 sebelum Masehi. Seluruhnya memakan korban lebih dari 2 juta jiwa. Oleh peranannya mempersatukan seluruh wilayah Tiongkok, dinasti Qin memiliki posisi istimewa dalam sejarah Tiongkok. Walau masa berkuasanya tergolong pendek cuma 15 tahun saja, dinasti ini diakui sebagai peletak dasar-dasar kekaisaran yang berlanjut hingga ke masa 2000 tahun berikutnya. Di zaman dinasti inilah diakui bersatunya seluruh suku bangsa Tiongkok yang sebelumnya sangat beragam menjadi suatu entitas kebangsaan yang tunggal dan bersatu. Tembok besar Tiongkok juga diteruskan pembangunannya oleh dinasti ini, yang sudah dimulai oleh dinasti Zhou dan kelak baru rampung menjadi bentuknya yang sekarang pada zaman dinasti Ming. Yingcheng, kelahiran tahun 259 sebelum Masehi, dinobatkan menjadi raja pada umurnya yang ke-13 dan sukses mempersatukan seluruh Tiongkok di usianya yang ke-39. Kemudian menciptakan gelar Shi Huangdi untuk dirinya sendiri yang berarti kaisar pertama. Penaklukan demi penaklukan yang dilakukannya membuat ia merasa lebih besar dari 3 raja dan 5 kaisar dalam legenda Tiongkok primordial. Kekuasaan ia pusatkan di tangannya. Semua bangsawan dari aristokrasi lama ia jelatakan menjadi rakyat biasa. Para menteri boleh memberikan saran, tetapi keputusan akhir ada padanya sebagai kaisar. Pemerintahan pusat dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Menteri utama terdiri dari Perdana Menteri dan 2 wakil Perdana Menteri. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan sedangkan 2 wakil Perdana Menteri masing-masing sebagai pelaksana kekuasaan militer dan kekuasaan inspektorat. Dalam menjalankan kekuasaannya, Shi Huangdi dikisahkan bertangan besi dengan menyeragamkan secara paksa semua hal dalam kehidupan masyarakat, seperti satuan berat, satuan panjang, mata uang, dan aksara nasional, termasuk jarak antara as roda kereta kuda untuk memudahkan pembangunan jalan antar wilayah kerajaan. Sentralisasi dan standarisasi itulah yang dilakukan kaisar besar ini.
Birokrasi Qin yang militeristik di tangan Shi Huangdi berjalan sangat efisien. Kelak banyak diteladani kaisar-kaisar lain sehingga proyek Akbar menuntaskan tembok besar Tiongkok di sepanjang perbatasan utara dapat diselesaikan dengan cepat. Satu hal lagi yang mencengangkan secara seni, kimia, dan teknologi adalah tentang pembuatan prajurit terakota yang disimpan di bawah tanah. Terdiri dari 8.000 tentara, 130 kereta perang yang ditarik 520 kuda, serta 150 kuda kavaleri. Semuanya dirancang untuk mengawal sang kaisar di alam baka. Shi Huangdi juga memerintahkan agar semua buku yang pernah ditulis oleh para pemikir dan filsuf sebelum dia dibakar habis dan dimusnahkan. Itu dimaksudkan untuk membersihkan pikiran masyarakat dari ide-ide lama karena ia ingin membangun tatanan masyarakat yang baru sama sekali. Para sejarawan mengakui di balik kekejamannya sebagai kaisar, Raja Yingcheng atau Shi Huangdi merupakan peletak dasar-dasar hukum bagi dinasti-dinasti selanjutnya. Dengan hanya mensponsori para filsuf aliran legalisme, Shi Huangdi membuang hukum-hukum lama sehingga hukum yang berlaku bukan lagi dari buku-buku lama, melainkan yang baru. Nama Cina sendiri berawal dari nama dinasti Qin ini. Berakhirnya dinasti Qin disebabkan oleh kekuatan militernya yang semakin lemah. Raja Yingcheng yang menjelma menjadi Shi Huangdi terus melakukan penaklukan demi penaklukan sampai ke negeri yang amat jauh. Ia memang berhasil memperluas kekaisaran, namun pada saat yang sama kekuatan militernya semakin menurun karena harus menguasai daerah yang amat luas serta terus menumpas perlawanan yang tak pernah padam. Sifat otoriter dan kebengisan menindas lawan-lawannya juga turut menjadi penyebab singkatnya usia dinasti ini. Shi Huangdi meninggal setelah berkuasa 10 tahun. Ia meninggal dalam perjalanan ke wilayah timur yang ironisnya bermaksud mencari ramuan khusus agar bisa hidup abadi. Pernah 3 kali mengalami percobaan pembunuhan, Shi Huangdi menjadi sangat paranoid dan terobsesi betul menemukan ramuan hidup kekal itu. Setelah melalui intrik di antara orang-orang dekatnya, kaisar pertama ini digantikan oleh putra keduanya, Qin Ershi, yang tidak kalah bengisnya. Pertikaian di antara para pembantunya membuat dinasti Qin makin lemah. Pemberontakan terus muncul, salah satunya dipimpin oleh orang bernama Liu Pang, dan berhasil sehingga kerajaan beralih ke tangannya serta mendirikan dinasti Han.